Mas Edi, biasanya sehari kayak begini butuh modal berapa untuk menyiapkan makanan sebanyak ini? Banyak sekali sih Mas. Banyak sekali. Iya. Tapi ngomong-ngomong, pajak warteg kan rencananya mau dihapus. Setuju nggak, Mas? Setuju sekali Pak. Jadi ya belanja jadi murah, terus juga tambah rame. Tambah rame, belanja lebih murah, otomatis harganya juga lebih murah dong ya? Iya. Oke, nah ini kenapa kita mengangkat soal warteg dikarenakan Gubernur DKI Jakarta rencananya akan menghapuskan pajak warteg di ibu kota. Tapi untuk informasi selengkapnya kenapa pajak warteg dihapus, kita akan mengajak Anda untuk menyimak liputan yang berikut ini dan setelahnya akan disusul oleh aksi kenakalan remaja yang menggunakan air keras untuk mendukung kenakalan mereka. Luar biasa remaja saat ini ya. Kita simak yuk liputan berikut ini. Ake wong pada kedanan masakan, ake wong pada kelingan pelayan, ora kelalen kesopanan. Inilah warung Tegal atau warteg, sebuah tempat makan murah dengan beragam lauk pauk yang bikin lapar. Nah pemirsa, tahukah Anda bahwa warteg-warteg di Jakarta juga diwajibkan membayar pajak? Inilah yang hendak diubah oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Jokowi menganggap warteg tak perlu jadi prioritas sebagai sumber pajak, karena ternyata masih banyak restoran yang menunggak pajak. Ini kan usaha-usaha kecil, ya kan, usaha-usaha kecil itu harusnya mestinya ada pembinaan, ada suntikan, bukan malah dipajeki. Saya berbicara untuk yang warteg-warteg yang kecil betul loh, karena memang ada 1-2 warteg yang gede. Namanya warteg tapi semua sudah gede, ya itu di luar itu loh ya. Anak ibu warung Tegal, pandai bikin goreng sambal, boleh aku berkenalan. Daya pikat warteg tak bisa dipungkiri adalah harganya yang jauh lebih murah dibandingkan rumah makan besar lainnya. Kata Jokowi, omset warteg ini cenderung tak besar dan mereka butuh banyak biaya untuk bisa tetap bertahan. Apabila terus dikenakan pajak, justru akan mematikan industri ini, terlebih harga kebutuhan pokok yang kian melambung. Bagi Jokowi, omset 200 juta per tahun masih masuk kategori menengah ke bawah. Kalau emang dikenain pajak kan pasti harganya juga pada naik semua. Ya mengurangi beban jadinya kan omsetnya ya mengurangi jadinya, kalau itu kan jadi biar omsetnya menambah. Belum pantas lah. Saya nggak mau bayar pajak, orang saya ngontrak kok bayar pajak. Karena ingat warung Tegal, aku makan setiap hari. DKI Jakarta punya Perda nomor 11 tahun 2011 tentang pajak restoran yang disahkan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Salah satu aturan dalam Perda itu adalah menerapkan pajak bagi semua rumah makan yang beromset 50 juta per tahun. Tentu saja, warteg masuk dalam kategori ini. Wah, jangan sampai pajak ini memberatkan pengusaha warteg ya pemirsa. Hingga kini, warteg masih jadi pilihan makan bagi sebagian besar masyarakat ibu kota loh. Pak Jokowi dan beberapa menteri juga doyan kok makan di warteg. Warung Tegal pinggiran dalan, ora kalah karo restoran. Warung Tegal, warung bahari, pancen murah. Serbu, pemerintah makan ini kita bina, ayo ikut. Tindak kriminal yang dilakukan pelajar di ibu kota sepertinya semakin beragam dan menyeramkan. Pekan ini, perhatian kita tersita oleh aksi RN yang menyiram air keras ke para penumpang di dalam bis PPD 213. 13 orang terluka parah di bagian kulit dan mata, 4 diantaranya adalah pelajar. Tompel, demikian sapaan RN. Dia sempat melarikan diri setelah melakukan aksi brutal tersebut sebelum akhirnya polisi berhasil menangkapnya. Dalam menjalankan aksinya, Tompel dibantu 3 orang temannya. Meski penyiraman air keras itu dilakukannya sendiri. Tega sungguh diku tega ku atas diriku. Setelah ditangkap, Tompel mengaku aksi ini dilakukan sebagai balas dendam terhadap siswa sekolah lain yang pernah menyiram air keras kepadanya. Akibatnya, sedikit bagian kepala Tompel pitak dan tak ditumbuhi rambut. Tapi yang namanya penjahat selalu menyesal setelah melakukan kejahatan. Tompel pun meminta maaf.
merugikan orang lain. Nah, terus apa lagi? Dan semoga aja yang saya tanyakan cepat sembuh dan tidak mengalami cacat permanen. Pemirsa, Tompel, siswa kelas 12 SMK Budi Utomo ini tidak sekali saja melakukan tindak kejahatan. Tompel pernah membajak sebuah bus di Taman Sari bersama teman-temannya dan juga pernah terlibat tawuran antar pelajar. Ketinggalan zaman yang masih so jagoan lagi, kampungan yang masih doyan adu fisik lagi. Nah, ketika polisi masih sibuk dengan Tompel, tiba-tiba ada lagi kejadian penyiraman air keras yang dilakukan seorang mahasiswa lantaran cintanya ditolak. Ricky Halim Levin adalah seorang pemuda yang pernah menjalin asmara dengan Linia Da Vega, seorang mahasiswi sebuah universitas swasta di Jakarta. Namun, baru berjalan 2 bulan, Linia mengakhiri kisah kasih mereka, dan Ricky tak bisa menerima kenyataan itu. Beberapa kali, Ricky memohon untuk kembali, tapi Linia tetap menolak cinta Ricky. Karena kesal, Ricky pun menyiram air keras ke wajah Linia. Ya, kalau dari kondisi luka bakarnya sendiri kan sekarang ini kita belum tahu ya, karena masih diperban semuanya. Keluarga pelaku. Sampai sekarang ini belum ada etikat baik. Untuk permintaan maaf, datang atau gimana tuh nggak ada. Jadi ini saya sungguh-sungguh bingung ini. Wah, begitu mudahnya ya air keras itu didapat di Jakarta? Mungkin sudah saatnya Pemprov DKI Jakarta mengawasi peredaran air keras di masyarakat agar tak disalahgunakan lagi oleh remaja-remaja lain seperti yang dilakukan Tompel dan Ricky. Kejamnya kamu kerja.